Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Sobat pelatihan yang hebat, yang super, yang berbahagia, yang saya banggakan, apa kabar sobat pelatihan semua? Saya berharap sobat pelatihan semua dalam keadaan bahagia, sehat walafiat, dan tetap semangat dalam mengikuti pelatihan ini. Baik sobat pelatihan yang berbahagia, yang saya banggakan, pada sesi ini kita akan membahas materi tentang komunikasi dalam perkawinan, atau bahasa lainnya komunikasi dalam pernikahan. Pada sesi ini kita akan membahas 3 materi penting. Yang pertama, kita akan membahas tentang pentingnya komunikasi yang efektif dalam pernikahan. Yang kedua, bagaimana keterampilan komunikasi yang sehat untuk membangun hubungan keluarga yang bahagia. Yang ketiga, bagaimana mengatasi konflik dan memperkuat keharmonisan rumah tangga. Sobat pelatihan yang saya hormati, kita masuk ke agenda pertama. Mengapa komunikasi dalam perkawinan itu penting? Sobat pelatihan yang saya hormati, memiliki komitmen dan keterampilan dalam berkomunikasi dengan pasangan merupakan salah satu kunci pernikahan yang bahagia, kunci pernikahan yang sehat. Banyak pernikahan gagal karena kurangnya komunikasi antar pasangan. Karena itu dengan komunikasi ini kita akan bisa membangun rasa percaya diri, mengurangi perselisihan, dan dengan komunikasi yang sehat juga kita akan bisa mengurangi stres dan memperkuat hubungan. Sobat pelatihan yang saya hormati, komunikasi bukan hanya tentang kata-kata, melainkan juga tindakan atau komunikasi nonverbal juga punya arti penting. Selanjutnya, kita akan membahas apa itu komunikasi. Jadi, menurut beberapa referensi, yang dimaksud dengan komunikasi adalah suatu proses menjelaskan siapa mengatakan apa, melalui saluran apa, dan kepada siapa. Jadi ada 4 poin ya. Who says what, in which channel, to whom, and what effect. Jadi who say what di sini artinya siapa mengatakan apa. Jadi dalam pasangan suami istri, who says what ini bisa adalah seorang suami, bisa seorang istri. In which channel artinya dengan melalui saluran apa. Kalau komunikasi dalam rumah atau komunikasi di kamar berarti namanya salurannya komunikasi langsung. Tapi kalau kita komunikasinya jarak jauh, berarti kita menggunakan namanya saluran komunikasi jarak jauh, misalnya telepon atau chat. Nah, kemudian kepada siapa? Nah, ketika yang menyampaikan pendapat sebagai komunikatornya adalah seorang suami, berarti sebagai pendengarnya adalah istri. Ketika istri sebagai komunikatornya, berarti sebagai pendengarnya, lawan bicaranya adalah suami. Nah, unsur penting dalam komunikasi ini adalah tujuan komunikasi itu sendiri. Kalau kita ada sesuatu keinginan, rencana, maka perlu dikomunikasikan dengan pasangan kita. Begitu juga kalau ada masalah, ada konflik, maka bisa kita selesaikan dengan melalui jalur komunikasi. Sobat pelatihan yang hebat, materi berikutnya atau poin berikutnya kita akan membahas tentang seperti apa komunikasi
yang sehat itu. Pada sesi ini saya akan menyampaikan 4 poin tentang indikator komunikasi yang sehat. Yang pertama, dalam komunikasi itu terjadi saling menghargai, tidak ada yang mengomel ya, dari kedua belah pihak, tidak mengambil kesimpulan sendiri, dan memasukkan topik pembicaraan yang positif. Pertama, dalam komunikasi harus terjadi saling menghargai. Sobat pelatihan yang berbahagia, peduli terhadap topik percakapan serta menghargai pendapat dan perkataan dari pasangan merupakan hal yang penting. Dengan menjadi pendengar yang baik, artinya kita menghormati pasangan kita. Hal itu juga akan membuatnya melakukan hal yang sama terhadap kita. Berikutnya, sobat pelatihan, dalam komunikasi masing-masing dari pasangan itu menghindari kata-kata yang mengandung cemooh atau mengomel. Sobat pelatihan yang berbahagia, siapa saja pasti tidak akan suka jika dirinya dicemooh dan dijelekkan oleh orang lain. Terlebih lagi kalau pasangan kita sendiri. Jangan membuat pasangan terus merasa bersalah karena hal-hal yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan baik-baik. Selain itu, sobat pelatihan yang berbahagia, hindarilah membahas masa lalu karena hal itu akan menjadi bumerang untuk pernikahan. Lebih baik berbicaralah dengan kepala dingin saat emosi kita sudah reda. Sobat pelatihan yang hebat, yang super, poin ketiga dari komunikasi yang sehat adalah hindari mengambil kesimpulan sendiri. Hindarilah berasumsi atau mengarang cerita sendiri tanpa berbicara dengan pasangan. Dengarkan terlebih dahulu penjelasan pasangan karena hal ini bisa mencegah kesalahpahaman. Sobat pelatihan yang hebat, yang super, percayalah, jika mengambil kesimpulan sendiri tanpa mendengar penjelasan dari orang lain, kita akan lebih mudah menyalahkan orang lain. Padahal belum tentu hal itu benar. Sobat pelatihan yang berbahagia, poin berikutnya yang perlu kita perhatikan dalam komunikasi adalah kita memasukkan topik pembicaraan yang positif. Sebagian besar dari kita mungkin lebih senang berbicara tentang kekhawatiran, ketegangan, ketakutan, atau perasaan negatif lainnya. Untuk mengimbanginya, pastikan ya dalam komunikasi kita memasukkan topik pembicaraan yang positif. Misalnya tentang hobi, perhatian, cinta, saling memuji, peduli, dan perasaan positif lainnya. Sobat pelatihan yang hebat, yang super, dan yang berbahagia, tentunya komunikasi dalam pernikahan atau komunikasi dalam perkawinan, kita sering mengalami konflik ya dalam keluarga. Nah, pada sesi ini ada beberapa poin yang akan saya sampaikan bagaimana mengatasi konflik tersebut. Ya, ada beberapa prinsip dalam menyelesaikan konflik. Yang pertama, ketika kita ingin menyelesaikan konflik, maka masing-masing pasangan harus berusaha saling mendengarkan, saling memahami. Masing-masing istri berusaha memahami bagaimana pendapat suaminya. Begitu juga suami bagaimana mendengarkan dan memahami pendapat istrinya. Poin penting yang kedua dalam menyelesaikan konflik adalah harus ada keterbukaan. Ya, setiap masalah, semua peristiwa, semua informasi yang dialami dari masing-masing pihak itu harus disampaikan secara terbuka. Yang ketiga, kita memilih win-win solution. Ketika kita memilih satu penyelesaian dalam konflik ini, maka kita harus memikirkan bagaimana manfaat
atau keuntungan yang didapatkan oleh masing-masing pasangan. Keputusan yang kita ambil itu menyenangkan bagi pihak istri dan juga menyenangkan bagi pihak suami. Poin berikutnya adalah kita harus fokus ke solusi, bukan ke problem itu, bukan ke masalah itu. Jadi untuk ini kita harus melokalisir permasalahan. Artinya jangan sampai permasalahan itu melebar kepada masalah-masalah yang lain. Atau mungkin saja istri nanti menyebutkan, membuka kembali masalah-masalah yang sebenarnya sudah diselesaikan pada waktu lalu. Nah, yang terakhir, kita harus bisa bersinergi dalam memecahkan masalah atau sinergi problem solving. Sobat pelatihan yang berbahagia, mungkin untuk materi komunikasi dalam perkawinan ini bermanfaat bagi kita. Dan untuk memperdalamnya lagi, silahkan sobat pelatihan membuka file PDF-nya. Ya, dibaca dari awal sampai akhir. Insya Allah nanti kita akan menemukan yang lebih bermakna ya tentang komunikasi dalam perkawinan ini. Sobat pelatihan yang berbahagia, yang hebat, yang super, ya senang sekali bisa bertemu bagi Anda sekalian. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar mandiri, pintar bersama.